Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahil lana hibrul ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniyya wa hab ya ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى بأسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya dan hidayah dan taufiknya. Dan alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam kajian mingguan Majelis Muwasalah Wilayah Jember kerjasama dengan Majelis Muwasalah Pusat. Dan bersama di sini kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan juga kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah ini ikhwan, ini adalah hari pertama di bulan bulan Ramadan. Ya, ini semalam kita barusan menyambut tamu mulia bulan suci Ramadan, dan semalam adalah Lailatul Nazrah, malam pertama Ramadan yang dijuluki dengan malam Nazrah, malam pandangan Allah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya, dan barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmatnya, maka hamba itu tidak akan diazab lagi selama-lamanya. Allahumma ja'alna mimman tahsul bihi nadrah min nadratir rahman insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah ikhwan, kita akan lalui bulan Ramadan, dan harapan kita semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah kepada kita dan kepada segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berikan rahmatnya kepada kita dan maghfirahnya, pengampunannya kepada kita. Dan Allah Ta'ala bebaskan kita semua dari api neraka insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari ikhwan kita mulai kajian Ar-Risalah Al-Jami'ah, yang mana masih kita dalam pembahasan ma'asi al-jawarih. Nah, ini adalah pembahasan di bab-bab terakhir di kitab Risalah Al-Jami'ah. Setelah beliau membahas ta'atul qalb dan kemudian ta'atul jawarih, kemudian beliau membahas ta'atul ma'asil qalb, dan juga terakhir kali beliau akan bahas ma'asil jawarih. Sudah kita bahas maksiat yang berkaitan dengan al-lisan, juga maksiat yang berkaitan dengan al-adhan, telinga, maksiat yang berkaitan dengan mata. Insyaallah kita akan bahas sekarang maksiat yang berkaitan dengan tangan, dan juga setelahnya insyaallah. Naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain, qala ma'asil yad. Naam. Qala wa ma'asil yadi kat-tatfifi fil kaydi wal wazni wal khiyanati wasarigati wasairil muamalat al muharramah kal qatl wad darb bighairi haqq. Artinya adalah di antara maksiat-maksiat tangan at-tatfif, memberatkan, fil kail, dalam timbangan, wahakala, wal wazan, dan takran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua wal khiyanah, berkhianat. Yang ketiga wasarigah, mencuri. Wasairil muamalat, dan muamalat al-muharramah, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga seperti kalgatli, seperti membunuh tanpa hak, waddarb, atau memukul, bighairi hak, tanpa hak. Nah, dalam paragraf ini Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjelaskan
maksiat-maksiat hati, maksiat-maksiat tangan yang wajib kita hindari. Dan memang ikhwan, perihal tangan mempunyai peran yang luar biasa. Nah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seringkali menisbatkan perilaku manusia kepada tangannya. Bima kasabat aidikum wa hakadha. Dan memang kebanyakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia menggunakan tangannya. Oleh karena itu, wajiblah kita memperhatikan perihal tangan. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dari maksiat-maksiat tangan, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah Ta'ala jadikan tangan kita senantiasa tangan yang berbuat baik, tangan yang beribadah, tangan yang digunakan untuk bertasbih, tangan yang digunakan untuk bersalaman kepada sesama yang dihalalkan kita bersalaman dengannya, tangan yang digunakan untuk memberi sedekah, tangan yang digunakan untuk memberi pertolongan ataupun menerima pertolongan. Wahakadha ikhwan. Semoga tangan kita dijadikan saksi baik untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini beliau akan bahas maksiat-maksiat tangan. Yang beliau sebutkan nomor 1 at-tatfif fil kail. Memberatkan dalam timbangan, wal wazan dan takaran. Qala ta'ala, ini Allah Ta'ala sebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah Ta'ala sampai namakan satu surat khusus di Al-Quran, surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang tidak adil dalam timbangannya. Siapa mereka? Mereka adalah bila mana mereka menjadi penjual, mereka berusaha untuk mengurangi timbangan bagi pembeli. Dan bila mana mereka menjadi pembeli, mereka berusaha untuk memberatkan timbangan sebagai pembeli. Berusaha untuk mengambil keuntungan yang lebih dari semestinya. Itu adalah al-mutaffifin. Kalau seandainya dia menjadi penimbang, dia menjadi penjual, timbangan barang dan timbangan takaran 1 kilo, 2 kilo, ditambahin sedikit sama dia. Sekiranya pembeli mengira itu sudah 1 kilo, padahal belum. Ketidakadilan dalam timbangan itu ancamannya besar di sisi Allah Ta'ala. Ala yadhunnu, apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan ulah mereka itu. Wa hakadha ikhwan. Nasallallahu salam wal afiyah. Juga perihal at-tatfif ini, walaupun dari segi zahirnya at-tatfif adalah ketidakadilan dalam timbangan yang lahiriah. Juga sama perihal ketidakadilan dalam timbangan penilaian, itu sama masuk dalam kategori at-tatfif. Kita berusaha untuk menjadikan nilai kita sempurna ketika orang menilai kita, dan kita berusaha untuk mengurangi nilai orang ketika kita bersaing dengan mereka. Itu masuk dalam kategori at-tatfif. Senantiasa meminta hak dan merasa keberatan bila mana ditagih hak darinya. Nah, itu masuk dalam kategori at-tatfif. Wah, kata ikhwan. Dahulu sebagian sholihin ketika mereka menjadi penjual, justru mereka berusaha untuk memberikan hadiah yang dirahasiakan. Teman, la yakhfa ladal jami' sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang tidak diketahui itu besar pahalanya, bahkan bisa memadamkan murkanya Allah Ta'ala. Di antara sedekah yang tidak diketahui ketika engkau menjadi penjual, dan ketika engkau menimbang, engkau tambahkan timbangannya si pembeli dengan apa yang mereka beli. Mereka beli darimu bawang 1 kilo, engkau tambahkan 2 atau 3 atau 4 bawang, akan biar lebih. Dia mengira takarannya sudah pas, padahal lebih. Yang lebihnya adalah sedekah darimu. Itu pahalanya besar ya kawan. Nah, karena tidak ada man di situ, karena tidak ada merasa berjasa. Karena si penerima mengira ini adalah haknya, karena dia membeli, padahal ada sedekah darimu di situ. Oh, ini pahalanya besar sekali. Namun kalau seandainya engkau memberatkan timbanganmu, yang semestinya dia mendapatkan sekilo contohnya, tapi engkau beratkan timbangan ini, kau takarkan sekilo, tapi engkau tambahkan batu kecil di situ contohnya. Gitu ya kawan. Itu orang mengira ini sudah sekilo, padahal belum. Itu masuk dalam kategori at-tatfif. Na'udzubillah min dzalik.
Dahulu dikatakan dalam ceritanya, Sayyidul Habib Umar menyampaikan cerita ini dalam kitabnya Mamlakatul Qalbi wal A'dha. Ketika ada orang yang wafat, yang mau wafat dalam keadaan sakaratul maut, dan ketika dia ditalkinkan untuk membaca la ilaha illallah, berat lisannya. Tapi kalau seandainya dia ngomong biasa bisa, tapi membaca syahadat la ilaha illallah nggak bisa. Dia berasa seakan-akan ada timbangan di lidahnya yang memberatkan. Maka apa yang terjadi? Ditanya, ada apa? Ini semua ini pasti karena ulahku ketika aku berdagang dahulu. Nah, ketika aku berdagang, tempat timbangan si pembeli dan tempat timbangan takaran, aku senantiasa bersihkan tempat timbangan yang buat takaran ini. Dan aku biarkan debu menumpuk di tempat timbangan si pembeli. Walaupun debu ya kawan, yang mana debu itu mungkin tidak berarti sama sekali. Nggak sampai 1 ons. Tapi karena ada maksud tujuan untuk memberatkan walaupun dengan debu, itu bisa jadi menjadi penghambat untuk bisa melantunkan syahadat ketika sakaratul maut. Na'udzubillah min dzalik. Wa hakadha ikhwan. Semoga Allah Ta'ala hindari kita dari akhlak yang keji ini, akhlak tatfif. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau juga berkata, nomor 2 adalah wal khiyanah, berkhianat. Itu masuk juga dalam maksiat tangan. Orang-orang memberikan kepadamu amanah, namun engkau khianati amanah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan di antara alamatnya orang munafik, idza tumina khana, mereka bila mana diberikan amanat maka mereka berkhianat. Mereka ambil, mereka korupsi, mereka kurangi. Itu masuk dalam kategori khianat semua. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bahkan baginda SAW menobatkan orang-orang yang berkhianat itu bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Laisa minna. Wah, kata, bukanlah dari golongan kami. Orang-orang yang tidak jujur dalam perniagaannya, dalam tidak bisa mengemban amanat. Na'udzubillah min dzalik. Juga wasarikah, dan juga di antara dosa yang sangatlah besar adalah mencuri. Mencuri apapun. Pun itu hal yang sepele. Walaupun hal yang sepele tidak ada kisosnya, tapi dari segi dosanya besar, besar. Menggunakan hak orang lain tanpa izinnya, itu adalah definisinya mencuri. Wah, nah, semoga Allah Ta'ala hindari kita dari itu semua ya kawan. Dan juga di antara ma'asiliyat, sebagaimana beliau terangkan di sini, wasailal muamalat al-muharramah, muamalat apapun yang haram. Seperti riba contohnya. Engkau pinjamkan uang kepada orang namun engkau minta bunga darinya. Itu riba yang sangatlah jelas, riba al-gard. Riba yang sangatlah besar dosanya. Wah, kata ikhwan. Bahkan dalam beberapa riwayat walaupun dhaif, paling kecil martabat riba itu dosanya seperti orang itu berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah dosa riba yang paling kecil. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Dan memang maksiat riba adalah di antara 2 maksiat yang Allah sendiri mengumandangkan perang dengan orang yang melakukannya. Fa illam taf'alu fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila mana kalian tidak berhenti untuk menggunakan riba, maka dikumandangkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Kata ulama sholihin, bila mana Allah telah mengumandangkan perang dengan hambanya, maka tidak mungkin hamba itu mendapatkan husnul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga di antara ma'asiliyat adalah memukul, apalagi membunuh, ya, tanpa hak. Memukul orang tanpa hak walaupun berupa candaan itu haram hukumnya. Akan dibalas nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sekelumit daripada maksiat-maksiat tangan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, dan insya Allah kita akan bahas kemudian ma'asir rijal, maksiat-maksiat kaki. Masih dalam pembahasan maksiat-maksiat anggota tubuh. Semoga Allah Ta'ala hindari kita dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sekarang membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Silahkan, tafadhal al-akh al-gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Summa idza safaratis syamsu fajtahid
أن تعود إلى المسجد قبل الغروب وتشتغل بالتسبيح والاستغفار فإن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل طلوع الشمس قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقرأ قبل غروب الشمس والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها والمعاوذتين ولتغرب عليك الشمس فأنت في الاستغفار. Baik, bismillah. Yakfi. Qala al-musannif rahimahullah taala, di sini beliau membahas tentang aktivitas yang hendaknya kita lakukan menyambut maghrib. Beliau berkata, "Tsumma idza asfarrat asy-syams", bila mana matahari sudah mulai menguning. Artinya sebelum maghrib, ikhwan. Bila mana engkau melihat langit-langit sudah menjadi kuning, senja. Bila mana sudah datang senja itu dan matahari mulai mau terbenam, maka apa? Fajtahid an ta'ud ilal masjid. Maka berusahalah engkau untuk kembali ke masjid atau tempat engkau berzikir qabla al-ghurub, sebelum terbenamnya matahari. Karena itu waktu di antara waktu yang mulia, ikhwan. Waktu sebelum terbitnya matahari dan waktu setelah sebelum terbitnya fajar dan waktu setelah terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, dan juga waktu sebelum terbenamnya matahari dan juga waktu setelah terbenamnya matahari sampai isya. Itu waktu yang sangat mulia, semua 4 waktu itu. Barang siapa yang bisa menjaga 4 waktu itu dalam ibadah, maka insya Allah akan tertambal semua waktu-waktu yang terlewatkan dalam sia-sia. Wah, kata begitu dikatakan Sayyidina Umar. Nah, maka bila mana engkau telah melihat mega-mega kuning atau senja, ya senja sebelum terbenamnya matahari itu, maka buru-buru ke masjid dan duduklah untuk menyambut azan maghrib itu dalam keadaan berzikir. Wah, kata wa tashtagil bit tasbih wal istighfar, engkau sibukkan dirimu dengan tasbih dan istighfar. Naam, di antara yang dianjurkan ada wirid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, namanya Wirdul Latif, yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Menyambut terbenamnya matahari, menyambut adzan maghrib, kita baca Wirdul Latif. Fa inna fadla hadzal waqt ka fadli ma qabla tulu'i syams, keutamaan yang ada pada waktu itu, waktu menyambut terbenamnya matahari itu persis seperti keutamaan yang ada sebelum terbitnya matahari, persis. Keutamaan antara subuh dan isyraq, itulah keutamaan ketika senja mulai ada sampai terbenamnya matahari itu. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Senantiasalah engkau bertasbih dan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Wah, Allah Ta'ala kaitkan 2 waktu itu, disamakan. Sebelum terbit dan sebelum terbenam. 2 waktu itu mempunyai kadar yang mulia, kadar kemuliaan yang sama. Waqra qabla ghurubi syams, sebelum terbenamnya matahari, bacalah 4 surat. Yang surat pertama wasyamsi wadhuhaha. Surat Asy-Syams yang pertama. Surat yang kedua walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Surat Al-Lail. Setelahnya itu langsung. Dan juga wal muawwidzatain, bacalah surat Al-Falaq dan juga bacalah surat An-Nas. Wa hakadha. Wal taghrub 'alaika asy-syamsu wa anta fil istighfar, hendaklah matahari itu terbenam dalam keadaan engkau membaca istighfar. Dianjurkan kita membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim, al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbi firli 27 kali. Dan juga astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, ikhwan. Itu disunahkan kita membaca sebelum terbenamnya matahari, sehingga terbenam matahari dalam keadaan kita barusan selesai membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Wa hakadha. Nah, kemudian bila mana dikumandangkan adzan maghrib, maka apa yang akan engkau lakukan? Nah, beliau akan bahas nanti. Fa idza sami'tal adzan fa'ajib ila akhirih. Wa hakadha, ikhwan. Nah, demikianlah beberapa adab dan akhlak yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Nah, terutama di bulan Ramadan ini. Biasanya kita sambil menyambut adzan maghrib untuk buka puasa, hendaklah kita sambut buka puasa itu dalam keadaan berzikir, duduk membaca Wirdul Latif, sambil nyiapin makanan buat buka. Wa juga baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, juga sebelumnya baca astaghfirullah alladzi la ilaha illallah rahmanir rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbi firli 27 kali, semua itu. Wa hakadha. Ketika adzan maghrib dikumandangkan, engkau dalam keadaan istighfar. Jawablah adzan dan berbuka puasa. Wa hakadha, ikhwan. Jangan lupa ketika buka puasa saling mendoakan sesama, karena doanya orang yang buka puasa itu makbul. Lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Orang yang berpuasa itu mempunyai dua waktu kesenangan. Yang pertama, dia senang ketika dia buka puasa. Dan juga dia senang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dan Allah Ta'ala karuniakan kita apa yang telah Ia karuniakan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang salihin, yang Allah berikan kepada mereka di bulan Ramadan. Dan setiap malamnya Allah Ta'ala jadikan malam-malam Ramadan kita malam yang indah, dipenuhi dengan munajat kepadanya, salat tarawih dengan penuh kerinduan kepadanya, bermunajat kepadanya dengan penuh khusyuk dan tadallul dan khudu'. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair wa anahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.